Kamu pernah merasa hidupmu seperti jalan di tempat? Kamu bekerja keras, berusaha melakukan yang terbaik, tetapi entah kenapa hasilnya selalu tidak sebanding dengan usahamu. Mungkin masalahnya bukan pada besarnya usaha, melainkan kebiasaan kecil yang diam-diam menghancurkanmu setiap hari. Dalam video ini, kita akan membongkar 7 kebiasaan buruk yang mungkin kamu lakukan tanpa sadar. Dan yang paling berbahaya, kamu mungkin menganggapnya hal normal. Kita mulai dari poin yang pertama, menunda hal penting. Menunda adalah pencuri terbesar dari potensi kita. Kita sering berpikir, nanti saja, masih ada waktu. Tetapi, setiap kali kita menunda, kita bukan hanya menunda tugas, kita juga menunda masa depan kita. Penelitian dari University of Calgary menunjukkan bahwa menunda pekerjaan secara konsisten bisa meningkatkan tingkat stres, kecemasan, bahkan depresi. Bukan hanya karena tugas menumpuk, tetapi karena setiap penundaan memberi sinyal ke otak bahwa kita tidak cukup mampu untuk memulai. Sekarang coba pikirkan ini. Bayangkan, kamu sedang membangun rumah, tetapi setiap hari kamu hanya meletakkan satu batu, kemudian berhenti. Pada akhirnya, rumah itu pun tidak akan pernah selesai. Begitu pula dengan hidup kita. Dan kebiasaan buruk berikutnya seringkali kita remehkan. Padahal, dampaknya bisa menghancurkan tubuh dan pikiran. Ini tentang bagaimana kita mengabaikan tidur berkualitas. Banyak orang bangga bisa tidur hanya 4 atau 5 jam demi mengejar produktivitas. Padahal, kurang tidur adalah bom waktu bagi kesehatan. Harvard Medical School menemukan bahwa tidur kurang dari 6 jam per malam meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 48% dan resiko stroke hingga 15%. Hal ini sangat berbahaya kan? Kurang tidur juga menghancurkan kemampuan fokus, kreativitas, dan pengambilan keputusan. Bahkan, sebuah studi menyebutkan kurang tidur selama 24 jam menurunkan kemampuan kognitif setara dengan orang yang mabuk. Jadi, jika kamu menganggap tidur itu membuang waktu, ingatlah, tidur bukan kemewahan, tetapi tidur adalah kebutuhan. Tubuh yang kurang tidur memang lemah, tetapi ada hal lain yang diam-diam menguras kekuatan kita, bukan di tubuh, melainkan di pikiran, yaitu kita menyerap terlalu banyak informasi tetapi bergerak terlalu sedikit. Kita hidup di era informasi tanpa batas. Setiap hari kita membaca artikel, menonton video motivasi, mendengarkan podcast, tetapi ironisnya, semakin banyak kita tahu, semakin sedikit yang kita lakukan. Fenomena ini disebut analisis paralisis, yaitu lumpuh karena terlalu banyak berpikir. Kita merasa seperti sedang produktif karena belajar. Padahal, sebenarnya kita hanya sedang menunda eksekusi. Ingat, informasi itu baru berguna ketika diubah menjadi sebuah tindakan. Tidak peduli seberapa banyak buku yang kamu baca atau kursus yang kamu ikuti. Tanpa aksi, semua pengetahuan yang kamu dapat hanyalah sebuah koleksi. Pikiran yang penuh tetapi tanpa aksi hanya akan menambah beban. Dan beban itu semakin berat ketika kita mulai membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Media sosial membuat kita melihat hidup orang lain dalam versi terbaiknya. Mereka pamer liburan, pekerjaan impian, pasangan yang ideal, dan tanpa sadar kita merasa hidup kita kurang berharga. Kita merasa hidup kita kurang beruntung. Padahal kita hanya melihat cuplikan dari hidup orang lain, bukan keseluruhannya.
membandingkan diri sendiri dengan orang lain hanya akan mencuri rasa syukur dan memicu rasa rendah diri. Ingat, fokus membandingkan diri hanya membuat kita lupa untuk berkembang. Karena hidup bukan kompetisi lari 100 meter, melainkan lari maraton yang setiap orang mempunyai jalurnya sendiri. Membandingkan diri membuat kita kehilangan rasa syukur. Lalu, kita mencoba menghibur diri dengan kebiasaan baru, yang ternyata membuat kita semakin terjebak. Apa itu? Belanja impulsif. Belanja impulsif adalah jebakan yang terlihat menyenangkan. Satu klik check out di ponsel, dan kita merasa lebih bahagia, setidaknya selama beberapa menit. Tetapi setelah itu, datang rasa bersalah dan dompet yang menipis. Sebuah studi dari University of British Columbia menunjukkan bahwa belanja impulsif seringkali adalah pelarian dari stres atau ketidakpuasan hidup. Masalahnya, pelarian ini hanya menutupi luka, bukan menyembuhkannya. Mengendalikan keinginan belanja bukan berarti pelit, tetapi berarti kita memberi prioritas pada masa depan kita. Dan saat waktu terbuang untuk memuaskan keinginan sesaat, kita lupa ada aset yang jauh lebih berharga dari uang, yaitu waktu luang. Banyak orang menganggap waktu luang hanyalah kesempatan untuk rebahan tanpa arah, scroll media sosial, atau menonton video secara acak. Padahal, waktu luang adalah kesempatan emas untuk mengisi ulang energi dan mengasah diri. Orang sukses memanfaatkan waktu luang untuk membaca, berolahraga, bahkan ada yang mengembangkan hobi yang produktif. Aktivitas ini bukan hanya menyegarkan pikiran, tetapi juga bisa meningkatkan kualitas hidup. Karena jika kita terus meremehkan waktu luang, kita akan kehilangan peluang untuk menjadi lebih baik. Cara kita mengisi waktu luang mencerminkan kualitas hidup kita. Dan ketika kita meremehkannya, berarti kita juga meremehkan kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Banyak orang berhenti belajar setelah lulus sekolah atau kuliah. Padahal dunia terus berubah. Mereka yang berhenti berkembang akan tertinggal. Pengembangan diri bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga mental, emosional, dan spiritual. Bahkan, membaca 10 halaman buku setiap hari atau menonton satu video edukasi bisa memberikan perubahan besar jika dilakukan secara konsisten. Ingat, investasi terbaik bukanlah pada barang, tetapi pada dirimu sendiri. Jadi, dari beberapa kebiasaan di atas, mana yang paling sering kamu lakukan? Mengubah hidup bukan soal membuat langkah besar sekaligus, tetapi menghentikan kebiasaan buruk sedikit demi sedikit dan menggantinya dengan yang lebih baik. Karena pada akhirnya, hidupmu adalah hasil dari apa yang kamu lakukan berulang kali, bukan dari apa yang kamu rencanakan atau sekedar impikan.